Yo guys, ya balik lagi. Jelas kita bakal bahas yang sangat hype, yaitu bahas trailer spin-off Ultraman Regulus. Ya akhirnya setelah sekian lama menunggu kabar spin-off Regulus, tepat pada hari Kamis sore, Subaru Repro mengumumkan trailer kedua dari spin-off Regulus. Ya emang di sini banyak banget hal baru, ada karakter baru lah, itulah, inilah. Pokoknya bakal kita bahas tuntas di sini. Gak tau juga videonya bakal sampai berapa lama, tapi ya simak aja videonya guys. Jadi ya tanpa babu lagi, langsung aja simak videonya sampai habis. Sebelum masuk ke video, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel Dynamic Ray tentang Ultraman. Oke, untuk pembahasan Regulus kali ini, trailernya berdurasi sekitar 1 menit 45 detik. Nah, jadi bakal kita breakdown per gambar, sekaligus bakal kita bahas tuntas aja. Tapi untuk kayak pengguna Cosmo Genjugin lainnya, kayak Albedo, Spica, dan lain-lain, kayaknya nggak gue bahas lagi karena di channel Ray Refresh dulu sempat gue bahas. Mau masuk di sini takut tambah lama videonya guys. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk tanggal tayang, langsung aja gue beritahu di awal ya. Jadi spin-off Regulus ini akan tayang bulan depan, yaitu Mei, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2023 mendatang. Ya bulan depan guys. Tapi itu kayaknya dekat-dekat ujian deh ya. Aduh, kalau ujian tamat riwayat guys. Kalau nggak salah gue awal Juni deh. Dan spin-off ini juga akan ditayangkan di Suburaya Imagination Ultraman Collection dan di channel YouTube-nya Suburaya Production. Dipermudah guys. Jadi kita bisa menonton spin-off ini langsung dari YouTube-nya Suburaya, nggak usah nunggu lagi bajakannya. Mantap lah Suburaya ya. Dan spin-off Regulus ini juga akan berjumlah sebanyak 6 episode. Ini gua agak ragu-ragu nih ya. Semoga sih durasinya bisa 24 menitan supaya nggak cepet-cepet banget ceritanya. Minimal ya kalau dari gua ya 18 menitan lah ya satu episode minimal kalau dari gua. Oke, di awal scene diperlihatkan dengan pemandangan atau gambaran dari planet D60 yang asli ini indah banget ya. Ada burung-burung, air terjun, kayak surga ya juga. Planet sendiri gini dihancurin, diinvasi ya kan. Aduh, sayang juga. Kemudian ada Regulus bersama Spica dan Master Arude yang kemungkinan ini di saat akan pertama kali Regulus akan ikut berlatih menjadi pengguna Cosmo Genjugin. Karena terlihat Master Arude masih kayak ngejelasin tentang Cosmo Genjugin ke Regulus. Bahkan di sini si Master Arude bilang, "Kenapa kau tidak menetap di sini untuk mempelajari Cosmo Genjugin? Kenapa kau tidak menetap di sini? Apakah berarti di sini Regulus pertama kali ke D60 atau terlempar ke D60 gitu?" Masih jadi pertanyaan ya. Kan di sini kata-kata Master Arude, "Kenapa kau tidak menetap di sini?" Kalau ada teori ya silahkan guys tulis di kolom komentar ya. Di screen selanjutnya ada para pengguna Cosmo Genjugin berarti bersama-sama, termasuk juga dengan Regulus. Ada si Spica, Albedo, Parrot, dan karakter baru yaitu Diaz. Diaz nanti dulu kita bahasnya ya. Yang kemungkinan juga di situ dibimbing oleh instruktur Poros. Ya kan dia instruktur ya kan, makanya dia bisa-bisa aja ngelatih atau membimbing yang lain. Instruktur Poros juga bilang, lanjutkanlah pelatihan dasarmu untuk memahami kekuatan sejatimu. Yang juga bisa dibilang ya untuk mengeluarkan kekuatan yang terpendam diri lah ya mungkin. Di scene selanjutnya ada Regulus yang melihat pertarungan antara instruktur Poros dengan Tuban. Jadi sebenarnya dua orang ini juga merupakan pengguna Cosmo Genjugin, yang dimana si instruktur Poros ini White Tiger, sedangkan si Tuban ini ya naga lah ya atau Red Dragon. Dan itu adalah kedua Cosmo Genjugin yang nantinya akan dimiliki Regulus. Dan terdapat tato naga dan tato harimau di kedua tangannya Regulus. Jadi Regulus ini mewariskannya lah ya. Kalau dia follow kan mewariskan jurusnya si Master Arude kan. Nah Regulus ini si Tuban dan instruktur Poros. Di scene selanjutnya ada Regulus yang melihat Spica, dan kemudian Spica di sini ada menjelaskan bahwa untuk memahami kekuatan sejati tadi, kau harus terhubung atau berkomunikasi dengan Cosmo Beast. Yang dipertanyakan, Cosmo Beast ini siapa? Dia ini makhluk atau malah bukan? Kalau makhluk ya mungkin hewan gitu ya. Ini namanya kan juga Beast ya kan. Kemudian ada scene di mana Regulus bersama Tuban, dan di situ Tuban tengah melawan Goebaser. Nah di sini Tuban juga bilang, belajarlah untuk mengontrol emosimu saat bertarung. Mungkin supaya bisa fokus kali ya. Ya kurang lebih mungkin gini pelatihan Cosmo Genjugin ya. Yang lebih detail gimana jelas tunggu tayang dulu. Dan yang gue tangkep, Goebaser yang ada di sini kayaknya bukan ancaman atau kiriman musuh gimana deh ya. Yang gue tangkep ya kemungkinan ini kaiju cuman dipersiapkan sebagai alat buat latihan. Yang gue tangkep sih gitu ya. Ada juga scene di mana Regulus berlatih dengan Tuban. Gak cuma itu, scene selanjutnya juga Regulus diperlihatkan berlatih dengan Albedo dan juga Parrot. Terlihat makin kesini Regulus makin lihai dan imba. Yang bisa dibilang Zero to Hero mungkin ya gini gitu ya.
Dari awalnya ampas, cengeng, lemah, berlatih bisa jadi imba ya, mungkin Zero to Hero tuh bisa bilang ya gini gitu ya. Lanjut, di sini ada ini lumayan membagongkan sih ya. Dimana di sini instruktur Poros tengah melatih Regulus dengan Dias dan itu disuruh nahan batu segede bagong. Di sini instruktur Poros juga mengatakan, mari kita bekerja sama agar bisa diterima dan terikat dengan Cosmobis. Lagi-lagi di sini menyinggung si Cosmobis. Masih nggak tahu juga Cosmobis ini apaan, entah makhluk atau gimana, atau bisa jadi dia orang pertama kali menciptakan Cosmogame juga ya, atau Cosmobis style ini. Bisa jadi sih ya. Nantikan aja lah guys. Bidua juga bisa jadi hewan juga ya, bisa tadi seperti yang gue bilang. Karena kan yang di planet 60 itu banyak juga hewannya ya, kayak ada harimau, terus ya banyak lagi lah, naga juga ya, banteng pede. Ya, di sini ada scene di mana Regulus dan Dias tengah berlatih bersama. Jadi sebenarnya siapa sih Dias ini ya? Jadi Dias adalah seorang seniman bela diri luar angkasa. Tapi setelah dia mendengar tentang Cosmobis Style atau Cosmo Genjugen, dia mulai tertarik dan memutuskan untuk join dan berlatih dengan para pengguna Cosmo Genjugen lainnya di planet D60. Dan yang mungkin kita awal-awal sebagai fans berteori bahwa dia ini adalah Diavolo, tapi early style-nya gitu. Mungkin Diavolo sebelum six pack ya gini. Karena di sini dia bertanduk kayak banting merah terus berwarna emas-emas gitu lagi. Warna emas kan biasanya nggak jauh-jauh dari Absolutian tuh. Dan juga di bagian pinggangnya itu yang kayak sabuk di pinggangnya itu mirip sama Diavolo banget loh ya. Siapa tahu nanti ada plot twist tersendiri ya kan. Nama Dias juga mirip kayak ke Diavolo. Dias, S-nya hapus ya, tambahin Volo ya udah Diavolo gitu. Dan secara desain ya mungkin kalian udah tahu lah ya, ini repaint atau remodel sih lebih tepatnya ya. Dari kostum mana? Jelas ini dari kostum Ultraman Orb Mermaid. Kelihatan banget guys, dari tanduk, mulut, terus corak di bagian perutnya itu sama banget kayak di Orb Mermaid. Seandainya mukanya agak ketutup itu orb banget sih. Dan di sini juga dia mengatakan bahwa dia, Regulus sama Spika adalah saudara. Ortachi wa Kyode deshona. Sokap. Kemudian terjadilah invasi dari para Magma Saiyajin yang disebut Magma Invasion Army yang komandannya adalah Volcan. Seorang Magma Saiyajin yang terkuat mungkin ya, sekaligus dia adalah komandan yang menginvasi D60 beserta L77. Dia untuk kebenciannya menjadi racun dan menyerang musuhnya dengan Magma Poison Hand Strike-nya. Armor yang dipakainya dibuat untuk meniru armor dari Emperor Saiyajin, meski tidak sekuat aslinya, tapi ini memberikan kekuatan yang lumayan kuat. Ya untuk armornya ini jelas tiruan, tapi kekuatannya nggak main. Versi tiruan aja udah lumayan, apalagi asli ya kan. Jadi karena armor inilah yang buat si Volcan ini OP. Modal ngungkopi. Jadi jangan-jangan kalau armornya hancur jadi ampas pula ya. Dan untuk Volcan ini diisi suarakan oleh Takaya Kuroda, seorang voice actor yang terkenal banget. Emang bersegar sih suaranya ya. Magma Invasion Army saat ini memiliki 3 anggota, salah satunya adalah Volcan sebagai komandan. Nah, di sini ada lagi, yaitu Europe sebagai kapten dari Magma Invasion Army yang menyerang planet D60. Europe memerintahkan para Magma Saiyajin untuk mengincar para Cosmobis Fighter atau para pengguna Cosmo Genjugen. Terampil dalam pertarungan fisik dan dia memiliki Magma Saber di tangan kanannya. Kadang-kadang juga dia bertarung di garis depan, dan dia kadang juga menunjukkan belas kasihnya kepada saudara perempuannya. Ya untuk Europe bisa bilang jangan dianggap remeh karena dia terampil dalam pertempuran fisik. Walau emang dia ini mungkin nggak sekuat Volcan yang juga dia komandan, tapi ya ini lumayan juga, dan juga dia adalah kapten yang bertugas untuk menyerang atau menginvasi ke planet D60 dan mengincar para pengguna Cosmo Genjugen. Kalau ketangkap entah ditangkap biasa atau mungkin dibunuh di tempat atau lainnya mungkin dimutilasi ya. Europe juga akan disuarakan oleh Koichi Toshima. Yang terakhir dari anggota Magma Invasion Army adalah wakil kaptennya yang juga dia merupakan bawahan dari Europe sekaligus saudara perempuan Europe yang bernama Lava. Lava memiliki sifat yang dingin tetapi kejam. Dia juga memiliki pedang pendek yang ada di kedua tangannya. Ya mirip kunai lah ya, dan dia memanfaatkan kecepatannya untuk melakukan serangan combo. Jadi ya jelas ini adalah Magma Saiyajin versi cewek. Ada juga ya yang cewek ya kan. Biasanya yang muncul cowok mulu, pakai sempak lagi. Nah, jika saudara laki-lakinya itu yaitu Europe terampil dalam pertarungan fisik, maka Lava lebih memanfaatkan kecepatannya. Kok kayak Form Ultraman weh. Jadi dengan kekuatan dari dua saudara ini dalam menciptakan serangan combo. Lava juga akan disuarakan oleh Meiku Harukawa, yaitu baru ini dia jadi Himari di trigger lah ya. Suaranya lumayan kawaii juga anjir. Lanjut lagi kita breakdownnya. Di scene kali ini ada Regulus yang sempat bertarung melawan Volcan. Gila, nyali Regulus ngeri juga, masih early style, belum dapat tato gas kan lawan komandannya weh. Gak cuma Regulus yang melawan Volcan, tentu para pengguna Cosmo Genjugen lainnya juga terlibat. Di sini ada terlihat Tuban dan instruktur Poros sempat melawan Volcan, dan Parrot dan Albeo juga ada melawan Volcan.
Karena Regulus kemungkinan di sana kalah melawan Vulcan, dia pun di sini ingin menjadi lebih kuat lagi dan ingin berlatih dengan Tuban. Dan kemungkinan emang dilatih sama Tuban ya. Dan sempat Regulusnya di sini bertarung melawan Goibuster yang senangkap gua ini cuman alat buat latihan doang ya. Kemudian terlihat di Europe bersama dengan Lava yang kemungkinan mereka ingin melakukan serangan combo seperti yang dijelaskan di sinopsisnya tadi. Di sini ada para pengguna Cosmogen juga yang melawan para pasukan Magma Saiyajin. Ada Instruktur Poros, Albeo, Pera, dan Spica. Spica malah ngelawan Europe sama Lava, weh. Kenapa nggak Instruktur Poros aja? Kan supaya lebih imbang gitu ya. Ini Instruktur Porosnya malah ngelawan Kuroco-Kuroco Magma Saiyajin yang pakai sempak itu. Ada sini mana 4 pengguna Cosmogen juga yaitu Instruktur Poros, Spica, Albeo, dan Paro tadi tengah bersiap untuk bertarung dan mengatakan ini semua untuk kedamaian. Ya kurang lebih gitu lah ya. Gue merasa ini detik sebelum menit sebelum mereka meninggal. Gue mikir ya gitu weh. Terlihat juga Regulus sempat melawan Europe. Kemudian di sini ada Master Arude. Jadi karena invasi ini juga membuat Master Arude turun tangan dan dia di sini dia menunjukkan jurusnya itu Goureikai Hagyugen, jurus yang sama seperti dia follow. Ya karena dia follow kan ya mewarisi jurus Goureikai Hagyugen dari Master Arude ya kan. Jurusnya banting merah. Ini banting emas sih. Lanjut di sini ada Vulcan yang memegang magma cybernya. Entah dapat dari mana, mungkin bisa disemut sendiri atau ngambil dari Europe pas dia udah entet ya. Sempat juga diperlihatkan dia juga menyerang Regulus dan mengatakan sejarah Cosmogen juga akan berakhir di sini. Nggak tahu gimana Regulusnya, yang ada terikan Spica. Yang gue pikir Spica baru korban. Tapi kan itu sambil dicekik ya. Jadi tunggu tayang aja lah guys. Bahkan di scene flashbacknya Regulus di UGF TDC itu di tempatnya ya Spica itu matinya nggak di tempat ini gitu ya. Ya pasti di sini Regulus gak mati, tapi dia mendapatkan tato White Tiger dan tato dari Red Dragon. Dan pastinya Regulus jadi OP. Apa itu buat form baru? Dapat tato dong. Dengan dapatnya tato White Tiger dari Instruktur Poros dan tato naga dari Tuban, di sini diperlihatkan Regulus seperti memukul mundur si Vulcan. Ada juga Regulus yang bertarung melawan Beroba. Dan ya dia ini bukan sembarang kaiju. Dia ini adalah Choju ya kan. Mungkin ya nggak kayak Goibuster yang gue teorikan itu cuma alat buat latihan. Untuk Baraba ini kayaknya senjata atau kaiju bawaan dari Magma Saiyajin dia. Kalau Choju dijadiin alat latihan ya gila juga guys. Di sini aja Regulusnya udah dapat tato loh ya. Dan trailer ini ditutup dengan Regulus mempresentasikan dirinya sebagai pengguna Cosmogen Jugen White Tiger dan Red Dragon Fist. Ultraman Regulus dah. Gak berhenti sampai di situ. Di post credit scene trailer ini ada Regulus yang Air Style masih berlatih dan berlatihnya bukan sama Instruktur Poros atau Dias atau Spica, tapi dengan Ultraman Leo. Woi ada Leo nih ya. Yang dikira ini adalah si Astra Air Style. Pas gue liat lambang di perutnya itu ini Leo woi. Gak tau astranya gimana, dimutilasi kah? Tapi ini sebelum invasi Magma Saiyajin sih. Ya tunggu tayang aja lah guys. Siapa tau dibikin kejutan ya kan. Jadi dengan ini mungkin dapat menjawab beberapa pertanyaan di series Leo yang belum terjawab. Karena emang invasi Magma Saiyajin di series Leo itu nggak digambarkan sedetail mungkin. Jadi dengan adanya spin-off ini, semoga ya terjelaskan lah ya. Tapi yang gue pertanyakan lagi, ini timelinenya kapan? Sebelum series Leo kah? Akhir series Leo kah? Atau gimana? Ya tunggu tayang aja guys. Oke, ya itu dia untuk pembahasan dari trailer spin-off Ultraman Regulus. Yang banyak banget kita bahas dari dia setelah Regulus. Lumayan panjang nih ya kayaknya videonya. Tapi semoga kalian bisa simak videonya sampai habis. Jadi ingat, spin-off Regulus ini akan tayang pada 23 Mei 2023. Dan untuk yang first mission katanya bulan Juli ya, kalau nggak salah 4 Juli ya, kalau nggak salah. Masih lama, sambil nunggu first mission itu, nonton spin-off ini dulu ya kan. Oke guys ya, itu aja dulu. Bye-bye.